Kami dari kelompok 49, jurusan Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Siliwangi akan menyampaikan review mengenai materi keempat dan kelima pada acara P2K yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Siliwangi tahun 2020. Yang pertama yaitu materi tentang program kreativitas mahasiswa menuntut mahasiswa kreatif, inovatif, dan aktif. Kriteria umum program kreativitas mahasiswa menurut Paduan tahun 2019 terdiri dari inti kegiatan, kriteria keilmuan, strata pendidikan, jumlah anggota, alokasi dana, dan luaran. Ada beberapa jenis program kreativitas mahasiswa. Yang pertama yaitu PKM penelitian atau PKMP. PKMP ini akan mengungkapkan bukti saintifik atas tradisi atau informasi baru. Kedua yaitu PKMK atau PKM kewirausahaan. Dengan inti kegiatan yaitu menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil produk untuk komoditas usaha mahasiswa. Yang ketiga yaitu PKM Pengabdian Masyarakat atau PKMM dengan inti solusi ilmu pengetahuan dan teknologi atau manajemen bagi mitra non-profit. Yang keempat yaitu PKMT atau PKM Penerapan Teknologi dengan inti kegiatan solusi ilmu pengetahuan dan teknologi atau manajemen bagi mitra profit. Yang kelima yaitu PKMKC yang inti kegiatannya yaitu karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional dan tidak meniru. Yang keenam yaitu PKMAI dengan inti kegiatan artikel ilmiah hasil kegiatan akademik para mahasiswa. Yang ketujuh yaitu PKMOT dengan inti kegiatannya yaitu karya tulis yang memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Yang kedelapan yaitu PKM OFK dengan inti kegiatan berupa isu SDGs dan isu nasional. Yang kesembilan yaitu PKM GFK dan penyampaian PKM ini akan dilakukan melalui skenario video dan diupload ke media sosial dengan isu SDGs dan juga isu nasional. Dan dalam setiap PKM akan dicantumkan RAB atau Rencana Anggaran Biaya yang akan mendukung berjalannya program PKM tersebut. Dalam penulisan proposal PKM seringkali terjadi kekeliruan, di antaranya yaitu pada 1. Halaman sampul 2. Halaman pengesahan 3. Lampiran-lampiran 4. Surat pernyataan ketua tim 5. Mitra program. Saya akan mereview materi keempat yang berjudul MONEV atau Monitoring and Evaluation atau yang sering juga disebut proposal. Aliran usulan PKM atau program kreativitas mahasiswa diawali dengan niat yang kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan berupa hasil karya yang kemudian dirundingkan dengan dosen, pendamping, serta pembentukan tim yang selanjutnya mengarah pada pemilihan program. Setelah itu, PKM akan dicek kesesuaiannya, karakteristiknya, kemudian akan diusulkan dan diseleksi tingkat universitas. Apabila memenuhi kriteria, maka akan diunggah ke Simbalmawa. Dan apabila lulus seleksi di sana, maka Anda akan ada penandaan dari Dikti. Untuk Pimnas 1 yaitu penilaian dilakukan terhadap 3 bagian yaitu proposal, evaluasi. Tahap 1 berisi administrasi dan bidang PKM, dan evaluasi daring 2 yaitu berisi keunikan dan kemanfaatan. Yaitu review administratif yang berisikan 1 kriteria administratif, bidang kegiatan, keterulangan kegiatan, kemitraan. Selanjutnya yaitu review substantif berisikan 1 sumber inspirasi, titik bidang kegiatan, level tantangan intelektual, keunikan, dan kemanfaatan hasil. Selanjutnya yaitu Pimnas 2 yaitu penilaian dilakukan pada 3 waktu saat pelaksanaan,
saat Monep dan Pimnas. Catatan kegiatan dan data atau logbook yaitu pengecekan terhadap peluang progres, nalar dan dampaknya itu adalah laporan kemajuan. Yaitu dalam pembuatannya sering terjadi kesalahan karena rata-rata mahasiswa membuat dengan asal jadi, lanjutan proposal dan tidak berbasis logbook. Yang selanjutnya ada strategis Monep PKM. Yang pertama yaitu Pramonep, yang kedua Monep, yang terakhir yaitu Pasca Monep. Misi Monep PKM 2019 meningkatkan kompetitiveness perguruan tinggi di Pimnas, menyadarkan wawasan dan level akademik tim PKM, menyalakan kerinduan, tantangan intelektual. Yang selanjutnya yaitu Monep internal dan eksternal perguruan tinggi. Yang internal yaitu dari dosen pendamping ke pembina, lalu ke Pemonep bermawa eksternal yaitu logbook ke laporan kemajuan, lalu ke laporan akhir. Dan yang terakhir yaitu Pasca Monep, terdiri dari penyusunan laporan akhir, penyusunan artikel ilmiah, tayangan materi Pimnas, dan yang terakhir yaitu pembuatan poster. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu suatu tindakan yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan suatu kelompok atau sumber-sumber untuk mencapai suatu tujuan, sehingga mahasiswa harus memiliki jiwa kepemimpinan sebagai peran agent of change atau agen perubahan untuk masa depan yang lebih baik. 3 model kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transaksional yaitu kepemimpinan yang membimbing dan memotivasi pengikutnya, sedangkan pemimpin transformasional yaitu pemimpin yang memberi inspirasi untuk bertindak dalam kepentingan organisasi. Pemimpin karismatik dan visioner. Pemimpin karismatik yaitu pemimpin yang memiliki percaya diri yang dapat mempengaruhi orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Sedangkan pemimpin visioner yaitu pemimpin yang dapat menciptakan dan menyatakan visi yang dapat dipercaya. Yaitu kepemimpinan tim, yaitu penghubung dengan pihak luar, penyesuaian masalah, manajer konflik, dan pembina. Karakteristik kepemimpinan. Yang pertama, adanya dorongan. Yang kedua, kehendak untuk memimpin. Yang ketiga, kejujuran dan integritas. Yang keempat, kepercayaan diri. Yang kelima, kecerdasan. Dan yang keenam adalah pengetahuan terkait pekerjaan. Ada 3 gaya perilaku kepemimpinan. Yang pertama, gaya demokrasi, yang melibatkan bawahan, delegasi wewenang, dan mendorong partisipasi. Yang kedua, gaya autokrasi, yaitu mendiktekan metode kerja namun membatasi partisipasi. Yang ketiga adalah gaya laissez-faire, yang memberikan kebebasan kepada kelompok. Sekian pemaparan review dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih telah menonton.